Kali ini kita akan belajar tentang jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik yaitu jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain, reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi dibuatnya jurnal pembalik antara lain untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double, karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan, namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Contoh transaksi jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya pada tanggal 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa debit sebesar 2.400.000 dan kas kredit sebesar 2.400.000. Kemudian pada 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka debit sebesar 2.200.000. Beban sewa kredit sebesar 2.200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban sewa debit 2.200.000, kemudian sewa dibayar di muka kredit sebesar 2.200.000. Contoh transaksi jurnal pembalik yang kedua adalah untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan.
Di sini jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya pada 1 September 2017, perusahaan menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal saat transaksi sebagai berikut. Kas debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan sewa kredit sebesar 2.400.000. Pada 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Pendapatan sewa debit sebesar 800.000 dan sewa diterima di muka kredit sebesar 800.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Sewa diterima di muka debit sebesar 800.000 dan pendapatan sewa kredit sebesar 800.000. Contoh yang ketiga adalah untuk beban yang belum dibayar. Misalnya pada 31 Desember 2017, ada gaji yang belum dibayar sebagai berikut. Untuk karyawan bagian penjualan sebesar 1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar 1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2018. Ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2017 sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan debit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor debit 1.500.000 dan utang gaji kredit 3.250.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Utang gaji debit 3.250.000, beban gaji bagian penjualan kredit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor kredit 1.500.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan debit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor 1.500.000 debit. Kas kredit sebesar 3.250.000. Contoh transaksi jurnal pembalik berikutnya yang nomor 4 yaitu untuk pendapatan yang belum diterima. Misalnya setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga debit sebesar 200.000, pendapatan bunga kredit sebesar 200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga debit 200.000, piutang bunga kredit 200.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran 1 Mei 2018 sebagai berikut. Kas debit 600.000, piutang bunga kredit 600.000. Untuk soal Yanes Homestay, untuk ayat jurnal penyesuaian A, B, C, dan D, yang dibuat jurnal pembalik adalah yang D, yaitu tentang beban yang masih harus dibayar. Jadi dibuat jurnal pembalik dengan membalik jurnal penyesuaian menjadi hutang gaji debit 900 dan beban gaji kredit 900.